Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Muhammad Taufik Hadi. Saya dari instansi IAIN Sultan Amri Gorontalo, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai efektivitas model super learning pada pembelajaran daring terhadap hasil belajar siswa di kelas 11 Mandua Kabupaten Gorontalo. Nah, sebelumnya sebagai umat Islamiyah, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya dengan izin dan kuasa-Nya lah kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan sehingga masih bisa merasakan begitu banyak kenikmatan, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan pahit manisnya lika-liku kehidupan. Salawat seiring salam semua tetap tercurahkan kepada junjungan alam, kepada baginda Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, para sahabatnya, tabiin tabiat, muslimin wal muslimat, dan semoga percikan rahmat beliau akan sampai kepada kita yang masih istiqomah mengikuti ajaran maupun sunnah beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, seperti apa yang saya sampaikan tadi, bahwa saya akan membahas model super learning pada masa daring terhadap hasil belajar siswa di kelas 11 Mandua Kabupaten Gorontalo. Oke, pada saat penelitian berlangsung, secara konseptual itu ada 2 poin penting. Yang pertama ada harapan dan yang kedua ada faktanya. Jadi harapannya semoga penelitian ini memperoleh barokah, rahmat, serta bermanfaat kepada teman-teman semua yang menyimak video ini. Juga semoga penelitian ini kita bisa memilih metode yang pas atau metode yang terbaik pada saat proses pembelajaran berlangsung. Juga terlebih pada guru-guru khususnya dapat melihat metode apa yang pas dan sesuai kondisi. Terus untuk faktanya, faktanya di kelas 11 khususnya pada Sekolah Mandua Kabupaten Gorontalo sudah menggunakan model discovery learning ini. Oke, slide selanjutnya teman-teman semua bisa melihat secara konsep pertanyaan nih, mengapa penelitian ini dilakukan? Jadi saya sengaja melakukan penelitian ini untuk mengungkap fakta, kira-kira efektif enggak model discovery learning ini pada masa daring, pada pembelajaran daring, dan apa pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Slide selanjutnya lebih terfokus lagi pada inti permasalahan. Di sini saya mencakup 2 aspek. Aspek yang pertama, apakah penggunaan model discovery learning ini efektif pada proses pembelajaran, dan yang kedua, apa pengaruhnya terhadap hasil belajar siswa. Seperti itu. Oke, slide selanjutnya untuk kajian teori atau konsepnya. Teman-teman bisa melihat slide saya. Mungkin teman-teman juga sudah tahu sebenarnya apa sih discovery learning itu. Nah, untuk lebih jelasnya saya akan menjelaskannya lagi. Jadi discovery learning itu sebuah model pembelajaran yang dikembangkan secara konstruktivisme, di mana menyatakan bahwa siswa itu harus berperan aktif dan dapat memecahkan masalah, juga mentransformasikan secara kompleks. Artinya mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama, dan wajib hukumnya untuk merevisinya kembali bila aturan-aturan lama tersebut tidak sesuai dengan proses pembelajaran. Jadi kepada teman-teman semua, misalnya nih pada saat proses pembelajaran terus tiba-tiba aturan-aturan lama itu tidak sesuai dengan proses pembelajaran yang sekarang, seperti itu. Jadi wajib hukumnya untuk merevisinya kembali. Misalnya apa yang kurang silahkan ditambahkan, dan apa yang mungkin terlalu ditambahkan bisa dikurangi. Intinya untuk meningkatkan proses pembelajaran berlangsung. Oke, slide selanjutnya ada pengaruhnya model discovery learning terhadap hasil belajar siswa. Nah, pengaruhnya di mana sih? Perbandingannya di mana sih? Jadi pengaruhnya itu teman-teman bisa dilihat dari meningkatnya skor pretest dan post-test. Nah, misalnya pada sistem penugasan, guru memberikan tugas kepada peserta didik dan hasil akhirnya sebagai acuan untuk membedakan atau mempertimbangkan ada pada skor post-test dan pretest, atau pretest juga post-test. Nah, kira-kira skornya meningkat enggak? Kira-kira pada saat melakukan sebuah model pembelajaran pada metode discovery learning ini bisa meningkatkan hasil belajar siswa atau malah mengurangi, seperti itu. Oke, selanjutnya, nah ini sebelum saya melakukan sebuah penelitian, sudah ada peneliti lama, itu seorang Nurul Anwar Sahuda. Teman-teman bisa melihat slide saya dengan judul peningkatan hasil belajar materi sumber daya alam melalui discovery learning kelas 11 semester genap di MTSN Nuri
Negeri Sibian Semarang 2014. Nah, beliau merupakan seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Wali Songo di Semarang dan menunjukkan bahwa terhitung sebesar 6,60 lebih dari tabel sebesar 1,66 pada sampel 80 dan taraf signifikan 5%. Hasil terhitung menunjukkan terdapat perbedaan rata-rata data hasil belajar kelas eksperimen dan kontrol. Nah, ketuntasan nilai ini mencapai 43% dan belajar eksperimen dan kontrol ketuntasan nilainya hanya mencapai 43% dari 36 siswa di kelas 11 di ML Sibian Semarang. Nah, jadi keaktifan siswa pada prasiklus itu sebesar 68% pada siklus 1. Jadi teman-teman bisa melihat bahwa hasil penelitian seorang Nurul Anwar itu memperoleh kesimpulan bahwa meningkatkan hasil belajar siswa dengan menggunakan model super learning ini. Oke teman-teman, selanjutnya ada peneliti kedua yaitu Nur Iksan dengan judul penyerapan discovery learning untuk meningkatkan hasil belajar kognitif siswa dengan materi daur air di MTSN Miftahul Falah Bonang, Demak tahun 2013. Beliau sama juga merupakan seorang mahasiswa di Universitas Islam Negeri Wali Songo di Semarang, PGMI juga jurusan beliau, dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil pembelajaran pada prasiklus 59,05% dan ketuntasan hasil klasikal itu mencapai 52,38%. Itu pada awalnya. Nah, pada saat pemberian model super learning ini pada proses pembelajaran, akhirnya pada siklus pertama itu naik saudara-saudara atau teman-teman sekalian menjadi 75,71% dan ketuntasan klasikal mencapai 90,47%, serta naik lagi pada siklus kedua menjadi 83% dan pada ketuntasan klasikal mencapai 100%, teman-teman sekalian. Jadi alhasil kesimpulannya pada penelitian kedua ini dapat memberikan pengaruh lebih untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Selanjutnya ada seorang peneliti ketiga yaitu Muhammad Rondi dengan judul Discovery Learning untuk meningkatkan keaktifan siswa kelas 11 pada pendidikan agama Islam pada hasil belajar siswa di Universitas Islam Negeri Semarang sama ya. Nah, beliau juga seorang mahasiswa jurusan PGMI, bahwa yang tuntas KKM itu hanya mencapai 36% dari 36 orang, 36 siswa di kelas 11 di SMP Islam Hidayatullah Semarang. Nah, karena penerapan school learning ini dalam pembelajaran keaktifan siswa, penerapan siklus ini meningkat saudara-saudara sekalian atau teman-teman sekalian. Nah, keaktifan siswa pada prasiklus itu mencapai sebesar 59% dan pada siklus 1 mencapai 73% dan siklus kedua itu mencapai 100%. Nah, teman-teman semua mungkin sudah melihat slide saya itu meningkatnya sampai siklus kedua itu menjadi 73% dan siklus kedua itu mencapai 100%, teman-teman sekalian. Jadi sangat-sangat memberikan dampak positif terhadap hasil belajar siswa. Slide selanjutnya. Nah, jadi ketika saya melakukan sebuah penelitian ini berangkat dari rendahnya hasil belajar siswa pada proses pembelajaran daring. Nah, memiliki 3 poin. Yang itu pertama, siswa itu cenderung menganggap pelajaran daring itu sulit. Dan yang kedua, siswa terkesan tidak aktif pada proses pembelajaran. Dan yang ketiga, metode yang digunakan pada saat daring, pada pembelajaran daring itu tidak pas. Makanya hadirlah sebuah model super learning yang mengangkat sebuah acuan untuk melakukan sebuah penelitian kira-kira dengan metode ini atau model pembelajaran ini meningkatkan hasil belajar siswa atau justru memperendah hasil belajar siswa. Oke, selanjutnya teman-teman bisa melihat slide saya, yaitu ada jenis metode juga penelitian. Jadi jenis metode penelitian yang saya gunakan, yang awalnya ada metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode survei. Terus yang kedua yaitu ada lokasi dan fokus. Saya itu turun ke Mandua Kabupaten Gorontalo, insya Allah, doakan teman-teman semua. Terus saya menggunakan teknik analisis data seperti edit, coding, dan tabulasi, teman-teman semuanya. Oke teman-teman sekalian, kita beralih ke slide selanjutnya. Nah,
Ini pada slide selanjutnya ada outline skripsi. Pada bab 1 pendahuluan itu ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, batasan-batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian. Terus di bab 2 saya telah merampung sebuah kajian teori yang terdiri dari atas pengertian pembelajaran discovery learning itu sendiri, juga kerangka berpikir. Dan pada saat bab 3 itu metode yang saya lakukan itu metode penelitian, waktu penelitian, dan data penelitian. Seperti itu teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian juga bisa melihat slide saya. Oke, selanjutnya ya ini pada bab 4 itu saya merampung sebuah hasil penelitian di mana memperoleh dua pertanyaan. Apakah penggunaan model discovery ini lebih efektif dalam pembelajaran daring di Mondua Kabupaten Gorontalo? Terus yang kedua, apa pengaruhnya model discovery learning ini terhadap hasil belajar siswa pada proses pembelajaran daring? Seperti itu teman-teman sekalian. Oke, jadi segala informasi yang saya dapat khususnya pada saat membentuk penelitian ini itu ada di daftar pustaka. Teman-teman bisa lihat informasinya. Itu ada Fendi Abdullah di tahun 2018. Beliau seorang mahasiswa YIN Sultan Amin Gorontalo juga, lulusan di tahun 2018. Beliau merupakan seorang aktivis juga dan membuat sebuah penerapan pendekatan saintifik proses pembelajaran akidah akhlak skripsinya. Juga ada Karisma Vicky Sofi di tahun 2016 menggunakan sebuah efektivitas model for learning dengan pendekatan saintifik. Juga ada Sujana Nana pada tahun 2019 dengan menggunakan dasar-dasar proses belajar mengajar Bandung Sinar Baru Al-Ghazali dan lain sebagainya. Oke teman-teman sekalian, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memperoleh keberkahan, rahmat, juga manfaat yang sangat besar. Terima kasih juga telah menyimak video kali ini. Semoga teman-teman semua akan memperoleh kesuksesan bukan hanya di dunia tapi di akhirat pula. Demikianlah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Saya Muhammad Taufik Hadi, mohon pamit undur diri. Sekian, wallahul musta'an, la tahzan, innallaha ma'ana. Salam sukses bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.